Halo semuanya, selamat datang di pertemuan yang keempat tentang klasifikasi dan metode prediksi. Saya Karina dan di video ini kita akan menjelajahi salah satu konsep paling menarik dalam dunia data analitik, yaitu bagaimana sebuah mesin dapat belajar dari data untuk mengklasifikasikan dan memprediksikan sesuatu di masa depan. Bagaimana sistem bisa memprediksi apakah misalkan seorang pasien berisiko mengalami penyakit tertentu, atau bagaimana e-commerce merekomendasikan produk yang cocok untuk kalian. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas konsep dasar dari supervised learning, teknik klasifikasi seperti misalkan decision tree, naive Bayes, nearest neighbor, dan random forest, metode prediction atau regression seperti linear regression, logistic regression, hingga support vector machine. Dan tentu saja bagaimana mengevaluasi model agar hasil prediksi kita benar-benar akurat dan dapat diandalkan. Tujuan akhirnya adalah kalian akan mampu membangun model analitik yang mampu mengklasifikasikan data dan membuat prediksi berbasis data, bukti, atau fakta, dan keterampilan yang dibutuhkan di era data driven saat ini. Dalam dunia analisis data, seorang analis biasanya melakukan 3 jenis tugas utama, yaitu deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Analisis deskriptif berfokus pada apa yang telah terjadi, atau mengambil data dari data yang ada atau data mentah, kemudian menggambarkan data tersebut untuk memahami pola yang ada. Namun, pada era data modern, kita tidak hanya berhenti pada yang sudah terjadi, tapi kita ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, dan bahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Disinilah analisis prediktif dan preskriptif berperan penting. Metode prediktif mencakup dua pendekatan utama, yaitu klasifikasi, yaitu memprediksi kategori atau kelas dari suatu individu. Misalkan apakah seorang pelanggan akan membeli produk atau tidak, atau apakah sebuah email tergolong spam atau bukan. Yang kedua, prediction digunakan untuk memperkirakan nilai numerik dari suatu variabel. Contohnya, berapa besar pengeluaran pelanggan pada bulan berikutnya atau berapa lama waktu yang dibutuhkan berdasarkan data sebelumnya. Ini dengan melimpahnya data dari berbagai sumber, mulai dari transaksi online, media sosial, hingga sensor IoT, proses data mining memungkinkan kita melakukan prediksi yang jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Metode klasifikasi dan prediksi, kita tidak hanya membaca data, tapi juga mengubahnya menjadi sebuah informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan bisnis dan strategi di masa depan. Pada data analisis, penting bagi kita untuk memahami bahwa data tidak hanya berisi pola, tetapi juga mengandung gangguan atau efek acak yang bersifat sementara dan tidak memiliki makna prediktif. Pola yang mewakili hubungan yang stabil dan mendasar di dalam data, misalkan hubungan antara harga dan permintaan, sementara gangguan hanyalah variabel acak yang muncul karena faktor luar atau kesalahan pengukuran atau kejadian yang tidak berulang. Ketika sebuah model mencoba menyesuaikan diri terlalu sempurna terhadap data, hingga ikut mempelajari gangguan di dalamnya. Kondisi ini disebut overfitting. Model ini tampak sangat akurat pada data tahap penelitian, contohnya, kalian perhatikan, tetapi gagal memprediksi data baru secara benar, karena apa yang dipelajarinya bukan pola sejati, melainkan gangguan acak. Bayangkan dua model prediksi penjualan, satu menggunakan persamaan polinomial yang kompleks, yang satu lagi menggunakan model linear sederhana. Model polinomial mungkin tampak mengikuti semua titik dengan sangat rapat, tapi pada kenyataannya hasil prediksi bisa meleset jauh dari kenyataan. Bahkan bisa memprediksi nilai yang 50 kali lebih besar dari penjualan sebenarnya. Sebaliknya, model linear yang lebih sederhana justru memberikan hasil yang lebih realitas dan akurat. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa bersikaplah skeptis terhadap data dan juga skeptis terhadap hasil model.
Tidak semua hasil analisis yang tampak bagus berarti benar, karena dalam sains data, kesederhanaan yang tepat seringkali bernilai daripada kompleksitas yang menyesatkan. Kemudian, salah satu catatan penting untuk mengatasi overfitting dalam analisis data adalah dengan menggunakan metode partitioning atau pembagian data. Teknik ini membantu kita memastikan bahwa model yang dibangun tidak hanya bagus di dalam pelatihan, tapi juga mampu bekerja baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam proses ini, dataset dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, training partition, yaitu bagian data yang digunakan untuk mengembangkan model. Di sini, algoritma belajar mengenali pola dan hubungan antar variabel berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Kedua, validation partition, yaitu bagian data yang digunakan untuk menguji kinerja model. Data ini tidak digunakan saat pelatihan atau train, sehingga menjadi ukuran yang lebih objektif untuk melihat seberapa baik model dapat melakukan prediksi terhadap data. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui apakah model benar-benar menghafal pola yang ada atau justru hanya menghafal data pelatihan yang menjadi tanda otomatis. Di sini kita bisa memanfaatkan Excel Miner yang menyediakan berbagai fitur partitioning otomatis. Tujuan utama dari analisis data adalah memprediksi masa depan. Kita ingin memahami pola dari data masa lalu agar mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dalam banyak kasus, prediksi ini berbentuk klasifikasi, yaitu menentukan kategori atau kelas dari suatu data baru. Misalkan, kita dapat memprediksi apakah seorang yang memilih terdaftar akan menggunakan hak pilihnya atau tidak. Untuk mengukur seberapa baik model kita bekerja, kita dapat melihat tingkat akurasi prediksi, yaitu seberapa banyak data baru yang berhasil diklasifikasi dengan benar oleh model. Namun, tidak semua prediksi bersifat kategorikal. Dalam beberapa situasi, kita ingin memprediksi nilai numerik, misalkan jumlah suara yang diterima oleh kandidat pemenang di setiap negara bagian. Dalam kasus seperti ini, akurasi model diukur berdasarkan selisih antara nilai yang diprediksi dengan hasil aktualnya. Semakin kecil perbedaannya, maka modelnya semakin baik. Dengan demikian, baik dalam klasifikasi maupun prediksi numerik, tujuannya tetap sama, yaitu menghasilkan model yang mampu menggambarkan masa depan dengan tingkat ketepatan setinggi mungkin atau tingkat kesalahan yang kecil. Ini adalah 6 metode klasifikasi dan prediksi yang banyak digunakan, diantaranya adalah Canary-Snake-Board, Naive Bayes, Classification and Prediction Tree, Multiple Linear Regression, Logistic Regression, Neural. Mungkin hanya ini akan kita coba bahas, selebihnya akan kita gunakan dalam bentuk tugas nantinya gitu ya, untuk mendapatkan model-model prediksi yang populer saat ini. Secara umum, tidak ada satu model yang sempurna atau dapat diterapkan secara universal. Analisis data mining biasanya membangun beberapa model yang saling bersaing. Misalkan regresi linear berganda, Canary-Snake-Board, prediction tree, dan neural network untuk kemudian dapat menerapkan model yang terbukti paling efektif. Apa itu Canary-Snake-Board method? Metode ini adalah melakukan klasifikasi terhadap suatu kasus baru berdasarkan data atau catatan yang paling mirip dengan kasus tersebut. Misalkan, Pandora Music Genome Project menggunakan pendekatan Canary-Snake-Board ini untuk mengidentifikasi lagu-lagu yang mungkin disukai oleh seorang pengguna. Pendekatan ini menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara mendefinisikan tingkat kemiripan antar data, berapa banyak data tetangga atau neighbor record yang akan digunakan, aturan klasifikasi atau prediksi apa yang akan diterapkan. Kelebihannya adalah sederhana, tidak memerlukan asumsi tertentu mengenai bentuk model dan hanya membutuhkan sedikit asumsi tentang parameter. Hanya memiliki satu parameter yang perlu ditentukan, yaitu nilai K,
memberikan kinerja yang baik ketika tersedia basis data pelatihan yang besar atau terdapat banyak kombinasi variabel prediktor. Kelemahannya tidak bisa memberikan informasi mengenai variabel prediktor mana yang paling berpengaruh dalam menghasilkan klasifikasi yang baik. Yang kedua, membutuhkan waktu komputasi yang lama karena jumlah data yang diperlukan meningkat lebih cepat daripada pertambahan linier. Metode ini mirip dengan Canary Snake Board, namun terbatas pada situasi di mana naive Bayes ini ya, semua variabel prediktor bersifat kategorikal. Contoh misalkan penyaringan spam yang didasarkan pada nilai kategorikal seperti kata muncul atau kata tidak muncul dalam isi pesan. Kelebihannya sangat sederhana namun seringkali memberikan akurasi klasifikasi yang setara bahkan lebih baik dibandingkan algoritma yang lebih kompleks. Tidak memerlukan asumsi selain independensi bersyarat dan terkelas. Kelemahannya membutuhkan jumlah data yang besar untuk memperoleh hasil baik, dapat menghasilkan probabilitas yang 0, bernilai 0 untuk kasus baru jika terdapat nilai prediktor yang tidak muncul dalam data pelatihan. Hanya cocok untuk klasifikasi, bukan untuk memperkirakan probabilitas kelas. Lalu klasifikasi dan prediction tree, model ini didasarkan pada pengamatan bahwa suatu basis data terdapat kelompok data atau subset yang sebagian besar berisi nilai 1 atau 0. Dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut, kita dapat mengklasifikasikan suatu data baru berdasarkan mayoritas hasil dalam kelompok yang paling mirip dengannya. Contohnya, metode klasifikasi ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pembelian individu berdasarkan 3 variabel yang diketahui, yaitu usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Pendekatan pertama ini menjelaskan cara melakukan klasifikasi dengan variabel prediktor numerik, kemudian bagaimana menggunakan variabel-variabel tersebut untuk proses klasifikasi dengan urutannya, dengan langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, harus pilih satu variabel prediktor. Yang kedua, urutkan nilainya dari yang terendah hingga tertinggi. Kemudian titik pemisah sebagai nilai tengah untuk setiap pasangan nilai berurut. Setiap titik pemisah bagi dua menjadi 2 kelompok di atas dan di bawah titik pemisah. Evaluasi homogenitas masing-masing kelompok. Sejauh mana data tersebut didominasi oleh nilai 1 atau 0. Ulangi prosesnya sehingga semua titik pemisah pada variabel tersebut. Pilih titik pemisah yang menghasilkan kelompok dengan homogenitas tertinggi. Ulangi proses yang sama untuk setiap variabel. Lakukan pemisahan pada variabel yang memberikan tingkat homogenitas tertinggi. Ulangi proses ini untuk subkelompok data yang terbentuk sehingga diperoleh struktur klasifikasi yang optimal. Kelebihannya mudah dipahami dan dijelaskan sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan dengan jelas. Hasilnya transparan karena dapat dinyatakan dalam bentuk aturan jika maka. Hanya memerlukan sedikit asumsi dan tetap bekerja dengan baik meskipun terdapat data yang hilang atau pencilan. Kelemahannya untuk memperoleh hasil yang akurat dibutuhkan basis data yang sangat besar. Hanya memungkinkan pemisahan berdasarkan variabel individu, bukan kombinasi dari 2 atau kelebihan variabel. Multiple linear regression merupakan salah satu alat yang cocok pada statistika klasik. Metode ini diterapkan secara luas di ilmu maupun alam maupun ilmu sosial dan lebih sering digunakan untuk analisis penjelasan daripada untuk prediksi. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel hasil. Beberapa contoh pendekatannya yaitu apakah data mendukung klaim bahwa perempuan menerima gaji lebih rendah dibanding gaji laki-laki pada pekerjaan yang sebanding. Terdapat bukti bahwa diskon harga dan potongan dapat meningkatkan penjualan belanja.
Kelebihannya merupakan model yang sudah dikenal luas dan diterima secara umum untuk keperluan prediksi, sehingga mudah diterapkan dan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Menyediakan statistik inferensial seperti p-value dan R2 untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel. Kelemahannya, model regresi dapat menunjukkan nilai R2 yang tinggi, tapi tetap memiliki akurasi prediksi yang rendah, terutama jika terjadi overfitting. Oke, untuk metode selanjutnya ada logistic regression, neural network, dan nanti saya tambahkan apa itu supervised learning dan unsupervised learning. Ini akan saya buat dalam bentuk tugas agar kalian dapat mencari apa itu metode yang tadi saya sebutkan, baik kelemahan ataupun keunggulannya, dari jurnal-jurnal yang memang mengimplementasikan model-model tersebut. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.